Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen EA 2017 akan memaparkan materi mengenai memahami halayak sasaran dan kompetitor. Dengan anggota saya sendiri Nurul Noviani, lalu ada Andromeda, Ramadan Pamukas, Ahmad Hussein, serta Yuna Ayunita. Yang pertama yang harus kita pahami adalah halayak sasaran. Apa saja yang seharusnya kita ketahui dan kita gali lebih dalam lagi mengenai halayak sasaran. Yang pertama, apa yang akan mereka pilih untuk dikerjakan dibandingkan perilaku yang kita promosikan dan mengapa. Apa manfaat yang mereka lihat terhadap perilaku mereka sebelumnya? Lalu berapa biaya yang mereka lihat terhadap perilaku mereka sebelumnya? Yang kedua, apa yang mereka ketahui tentang perilaku yang diinginkan? Apakah mereka mengetahui terdapat hukum dan aturan yang berlaku? Apakah mereka mengetahui bagaimana memperoleh suatu produk? Dan yang ketiga, apa yang mereka yakini? Bagaimana nilai dan sikap yang berhubungan dengan perilaku yang diinginkan? Apa manfaat yang mereka lihat? Bagaimana persepsi mereka bahwa hal ini memerlukan biaya? Dan apa halangan yang akan mereka hadapi dalam menjalankan perilaku ini? Nah, dalam memahami halayak sasaran ini, model yang bisa digunakan adalah yang pertama ada Knowledge, Attitude, Practice, and Belief atau KAPB. Lalu yang kedua ada model kepercayaan kesehatan atau HBM dan model difusi inovasi. Yang pertama akan saya bahas mengenai Knowledge, Attitude, Practice, and Belief atau KAPB. Menurut Andres Trean, menjelaskan bahwa survei komparasif sampel representatif dari desain populasi target untuk mengamankan informasi tentang perilaku sosial yang dimaksud dan tentang status saat ini dan target halayak. Studi KAPB ini secara umum di lingkungan pemasaran terutama di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai Health Believing Model atau HBM. Brown menggambarkan model ini yang awalnya dikembangkan oleh psikolog sosial yang sangat dipengaruhi oleh teori Kurt Lewin. HBM ini menyatakan bahwa persepsi ancaman perilaku kesehatan pribadi dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor. Yang pertama, nilai-nilai kesehatan umum yang mencakup minat dan kepedulian tentang kesehatan dari halayak sasaran. Lalu ada keyakinan kesehatan tertentu tentang kerentanan terhadap ancaman kesehatan tertentu dan kepercayaan tentang konsekuensi dari masalah kesehatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andromeda. Baik, yang selanjutnya ada penjelasan tentang di HBM descriptor atau variabel kunci dari metode Health Believing Model atau HBM, di mana variabel kuncinya adalah persepsi kerentanan yang merupakan persepsi kemungkinan mengalami suatu kondisi yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang, lalu keseriusan yang dirasakan, yang merupakan keyakinan yang dipegang seseorang mengenai efek penyakit atau kondisi tertentu terhadap keadaan seseorang, yaitu fisik, emosi, keuangan, dan psikologis. Lalu ada manfaat yang dirasakan dari mengambil tindakan, yaitu sejauh mana seseorang percaya akan ada manfaat untuk tindakan yang direkomendasikan. Lalu ada hambatan yang dirasakan untuk mengambil tindakan, sejauh mana perlakuan atau tindakan pencegahan dapat dianggap sebagai tidak nyaman, mahal, tidak menyenangkan, menyakitkan, ataupun mengganggu. Dan yang terakhir ada mempercepat tindakan, yaitu merupakan jenis strategi internal atau eksternal, atau pula pelanggaran yang mungkin diperlukan agar perilaku yang diinginkan terjadi. Lalu ada model difusi inovasi. Apa sih model difusi inovasi itu? Yaitu Kotler dan Roberto dalam bukunya menggambarkan konsep difusi atau penyebaran adopsi perilaku baru melalui populasi dan penerapannya pada pemasaran sosial yang merujuk pada karya asli oleh Rogers dan Shoemaker. Kemampuan pemasar sosial untuk merencanakan dan mengelola difusi atau penyebaran adopsi ke target pasar seluas membutuhkan pemahaman tentang perilaku individu dan mekanisme di mana gagasan dan praktik baru
menyebar ke kelompok atau populasi yang lebih besar. Lalu yang ketiga, penelitian difusi inovasi menunjukkan bahwa berbagai jenis khalayak menerima dan melakukan inovasi pada titik waktu yang berbeda. Selanjutnya ada kegunaan model difusi inovasi, bisa dilihat dari grafik yang ditampilkan, di mana menurut Essential Marketing Model ada innovators sebesar 2,5%, adopters yang di awal sekitar 13,5%, early majority ada 34%, cukup besar, lalu ada late majority ada 34% juga. Lalu yang terakhir ada laggards sekitar 14%. Itu yaitu merupakan difusi dari model difusi inovasi yang akan memberikan informasi mengenai apa yang memotivasi khalayak untuk mengadopsi perilaku baru yang diberikan, yang dalam hal ini merupakan perilaku baik yang disugestikan melalui pemasaran sosial, juga bagaimana melakukan difusi bersama ke segmen yang tersisa. Selanjutnya ada penjelasan tentang teori kognitif sosial. Menurut Fishbein di bukunya, teori kognitif sosial disebut juga sebagai teori pembelajaran sosial. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seseorang akan mengambil tindakan pencegahan yang merupakan seperti model kepercayaan kesehatan. Seseorang percaya bahwa manfaat melakukan perilaku lebih besar daripada biayanya. Seseorang harus memilih harapan hasil yang lebih positif daripada negatif. Lalu orang tersebut memiliki perasaan agensi yang bersifat pribadi atau keinginan diri sehubungan dengan melakukan pencegahan tingkat laku yang tidak diinginkan dan harus percaya bahwa ia memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perilaku dalam berbagai keadaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadan Pamungkas. Dan di sini ada norma sosial. Linkerbach menggambarkan pendekatan norma sosial untuk pencegahan dengan implikasi potensial yang jelas terhadap pengembangan strategi. Model ini menyoroti manfaat potensial dari pemahaman yang dirasakan versus perilaku aktual di antara target khalayak. Hasil dapat memberi sinyal kesempatan untuk memperbaiki persepsi. Ada juga tema dari semua model. Secara umum, tampaknya agar seseorang dapat melakukan perilaku tertentu, beberapa hal berikut ini dapat diperhatikan. Orang itu pasti telah membentuk niat positif yang kuat atau membuat komitmen untuk melakukan perilaku. Tidak ada kendala lingkungan yang membuatnya tidak mungkin untuk melakukan perilaku. Orang itu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perilaku. Orang percaya bahwa keuntungan manfaat hasil positif yang diantisipasi melakukan perilaku mereka lebih besar daripada kerugiannya, biaya hasil negatif yang diantisipasi. Orang tersebut merasakan tekanan sosial atau normatif yang lebih besar untuk melakukan dan tidak melakukan perilaku tersebut. Menurut orang itu, kinerja perilaku lebih konsisten daripada tidak konsisten dengan dirinya sendiri. Gambar atau kinerja yang tidak mencerminkan standar pribadinya yang diaktifkan dari aksi diri yang negatif. Reaksi emosional yang orang tersebut melakukan perilaku lebih positif daripada negatif. Orang itu menganggap bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku di bawah sejumlah keadaan yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Hussein. Baik, untuk selanjutnya di slide 14, siapa pesaing dalam lingkungan pemasaran sosial? Yang pertama, perilaku dan manfaat terkait yang akan mendorong target khalayak mengenai apa yang dipromosikan. Yang kedua, perilaku yang telah mereka lakukan selamanya, sehingga mereka harus meninggalkan perilaku tersebut. Yang ketiga, organisasi dan individu mengirim pesan yang melawan atau menantang perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh, dalam sasaran perilaku yaitu minum kurang dari 5 minuman sekaligus duduk. Perilaku bersaingnya benar-benar melebihi. Kemudian pesan bersaing dan pembawa pesan yaitu Budweiser. Contoh yang kedua, berolahraga secara moderat 30 menit sehari, 5 hari seminggu, 10 menit sekaligus.
Perilaku bersaingnya yaitu tidur di kamar. Kemudian pesan bersaing dan pembawa pesan teman sekamar. Baik, untuk contoh yang ketiga, minum 8 gelas air sehari. Untuk perilaku bersaingnya adalah minum latte. Kemudian pesan bersaing dan pembawa pesan yaitu Starbucks. Oke, next selanjutnya, memahami khalayak dalam posisi produk terhadap kompetisi. Yang pertama, manfaat yang lebih besar dalam perilaku yang dipromosikan daripada dalam perilaku mereka saat ini atau yang lebih disukai. Poin keduanya, biaya yang lebih rendah dan lebih sedikit hambatan untuk menghadapi perilaku yang diinginkan daripada perilaku saat ini atau yang disukai. Poin ketiga, yaitu tekanan sosial atau norma-norma yang menandakan sebagai nilai budaya yang dapat diterima. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuna Ayunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu 4 taktik utama menciptakan keunggulan kompetitif, di mana McKenzie, Moore, dan Smith mengkonfirmasikan tugas atau taktik yang dapat dilakukan dalam persaingan dalam pemasaran sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan manfaat dari target perilaku. Yang kedua, mengurangi hambatan dan atau biaya untuk target perilaku. Yang ketiga, mengurangi manfaat dari perilaku yang bersaing. Yang keempat, meningkatkan hambatan dan atau biaya dari perilaku yang bersaing. Selanjutnya, mencari tahu apa yang menjadi pandangan khalayak sasaran tentang persaingan. Di sini ada perilaku yang diinginkan dan juga perilaku bersaing. Kasusnya yaitu penggunaan kursi khusus dan menggunakan sabuk pengaman dewasa biasa. Di sini untuk penggunaan kursi khusus ada manfaat yang dipersepsikannya yaitu lebih aman, sedangkan hambatan yang dirasakan atau biayanya yaitu hal ini dirasakan rumit dalam penggunaan kursi khusus. Selanjutnya, untuk menggunakan sabuk pengaman dewasa biasa, manfaat yang dipersepsikannya yaitu anak saya merasa dewasa, sedangkan hambatan yang dirasakan atau biayanya yaitu anak saya bisa terluka. Itu sebagai contoh. Selanjutnya yaitu pendekatan 4 taktik. Dalam pendekatan 4 taktik ini dilakukan dihubungkan antara perilaku yang diinginkan dengan perilaku bersaing. Di sini dalam taktik A yaitu menghubungkan manfaat ke manfaat taktik unggulan. Dalam taktik B yaitu menghubungkan biaya untuk manfaat taktik unggulan. Dalam taktik C yaitu menghubungkan manfaat untuk biaya keunggulan taktik. Dan taktik D yaitu menghubungkan biaya ke biaya untuk taktik unggulan. Selanjutnya, yang diperlukan untuk meninjau dan berpotensi merevisi pasar sasaran tujuan-tujuan Anda setelah langkah dalam taktik yaitu diantaranya yang pertama, satu target pasar memiliki keyakinan bahwa kita akan mengalami kesulitan mengubah atau kemungkinan tidak mau berubah. Yang kedua yaitu perilaku yang diinginkan memiliki terlalu banyak hambatan yang tidak dapat diatasi untuk satu atau lebih target khalayak. Yang ketiga yaitu khalayak memberitahu bahwa tujuan perilaku tidak jelas. Yang keempat yaitu persepsi biaya yang terlalu tinggi. Kemudian tujuan perilaku yang telah terpenuhi. Yang keenam yaitu kita belajar bahwa tujuan pengetahuan utama tidaklah diperlukan, namun tujuan keyakinan akan diperlukan. Yang ketujuh yaitu tujuan perilaku awal bukanlah solusi untuk masalah. Dan yang kedelapan yaitu tujuannya terlalu tinggi. Nah, sekian pembahasan dari kami mengenai memahami khalayak sasaran dan kompetitor. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.